Nah, sebagai upaya melakukan itu Bapak Ibu, pemerintah melalui BPS berupaya membangun basis data yang baru. Apakah benar-benar baru? Dalam konteks pemanfaatan data, basis data kita nanti akan memanfaatkan data yang sudah ada, data DTKS, data PKH, data dari apa boleh? Ada posyandu ini tentang kemiskinan itu loh. Juga data dari Admindo. Data yang semua diolah akan menjadi base, menjadi daftar awal untuk melakukan pendataan reksosek. Jadi reksosek ini sistem yang terdiri dari basis data dan segala hal yang terkait dengan upaya perlindungan sosial dalamnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tahap pelaksanaannya? Ada 2 tahap ya, kalau diizinkan sama itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu di 2022 ini, yaitu koordinasi teknis seperti ini. Koordinasi di tingkat provinsi sudah dilakukan untuk Jawa Tengah tanggal 13-14 September. Koordinasi tingkat kabupaten Pak Camat tadi Mediko 20 September. Dan koordinasi di Kecamatan Seragi kita lakukan hari ini tanggal 26 September. Itu yang pertama di tahun 2022. Yang kedua, membangun basis data awal atau premis saja, gunanya untuk clearing, alat bantu petugas clearing. Kemudian yang ketiga, melakukan pengumpulan data seperti yang tadi diatur di Pak Camat, tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Bagaimana pendataannya Bapak Ibu? Yang pertama, unit pendataannya keluarga. Oke, kalau dulu BPS ada 2 istilah, ada keluarga, ada rumah tangga. Kalau keluarga, ikatan perkawinan. Kalau rumah tangga, ikatan ekonomi. 2 keluarga masak jadi satu secara ekonomi, dia dianggap satu rumah tangga. Nah, pada tahun ini reksosek pendataannya, unit pendataannya adalah keluarga. Nek sing nikah siri sakit boleh Pak? Sakit, tetap didata. Nek sing yang sewu sekedar kumpul bersama, maaf ya, ada mungkin ada maaf ya, menutup hal itu, kumpul bersama sampai punya anak itu didata boleh, tetap didata. Ya, jadi konsep keluarga di sini bukan hanya yang menikah resmi di KUA, tetapi yang nikah siri juga boleh, nikah adat juga didata, bahkan kumpul bersama juga didata. Nih, yang pertama unit pendataannya adalah keluarga. Yang kedua, kalau dulu Pak, informasi awal itu hanya dipilih beberapa yang miskin, sangat miskin, terus didata door-to-door. Kalau menemukan yang miskin lagi baru masuk. Itu 2005 dulu. Ada perbaikan terus, ada perbaikan terus. Di 2022 pendataannya semua keluarga. PNS didata, TNI Polri didata, kaya didata, miskin apalagi, sangat miskin apalagi, semua didata. Nikah 40 tahun ke umur di
apa masuk gitu ya, di data, semua di data. Itu. Jadi di 2022 tadi Pak, koordinasi teknis, dilanjutkan pembuatan premis, dilanjutkan pengumpulan data. Monggo Pak Camat ditimbali Pak Sekjen. Matur suwun Pak Andi. 2023 ada pengolahan hasil pendataan tadi. Data hasil pengumpulan door semuanya diolah, diinput ke dalam komputer. Nah, setelah data diolah muncul daftar, namanya daftar FKP. Nah, inilah kegiatan kedua di 2023 yang sangat krusial Bapak Ibu, yaitu FKP, Forum Konsultasi Publik. Hasil pendataan petugas di Kecamatan Sragi ada 102 petugas. Ada 102 petugas PCL dan TNL. Nah, hasilnya tadi setelah diinput, di entry, muncul daftar FKP. Titik ini krusial Bapak Ibu. Dilakukan sekitar bulan Februari Maret tahun depan. Kenapa krusial? Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam data itu ada istilah inclusion error, ada istilah exclusion error. Napa niku inclusion error? Orang yang tidak layak dapat bantuan nanging angsal masuk ke data niki sing marai marai ribut nih. Wong sugih oleh, wong mampu kok oleh. Kayak oleh orang bersupisan tapi nanti bola-balik dari kita kayak bikin masalah. Pasti panjenengan pusing ya menghadapi masyarakat, apalagi tuntutan masyarakat sekarang ya pintar-pintar gitu kan. Nah ini inclusion error, kita berusaha menghilangkan itu. Yang kedua, kita akan menangani exclusion error. Apa itu exclusion? Exclude, dari kata exclude, tidak tercantum. Harusnya layak tapi malah tidak dapat. Nah, pengalaman yang sudah Bapak Ibu, di 2015 saya ikut masih di, saya sudah di sini, berarti sebelum 2015, 2011 saya masih di Kota Salatiga. Yang ada di FKP apa? Saya mau merebut benteng daftar mawon, saya mau merebut itu yang terjadi. Dan yang sewu itu enggak benar. Kenapa? Anggaran pemerintah itu terbatas. Iya boleh. Anggaran pemerintah itu terbatas. Nek sing mlebu salah kok ditoke, nah sing mlebu iki kira iso mlebu siji nang jaba. Nah, di 2023 nanti FKP akan kita lakukan bersama. Siapa yang ada di FKP? Yang pertama, FKP akan dipimpin oleh lurah atau kepala desa. Atau jika tidak ada lurah atau kepala desa, maka perangkat yang bisa mewakili. Mungkin belum desa nih. Mungkin ada. Yang kedua, nanti ada fasilitator yang direkrut secara independen untuk memandu jalannya pertemuan. Yang ketiga, ada asisten fasilitator dari BPS. Biasanya petugas di desa itu. Yang keempat, tokoh masyarakat, perwakilan RW atau RT, sing iso bijak rembugan, mboten sing lakon ngokol. Nek warga ora lebokke napa? Ngamuk. Ora bayar pajak. Lah itu kan betul bener niku.
aku anak sedulurku ra lebokke, gua aja ngerti Pak Lurah, lha itu malah Lurah. Jadi di FKP inilah titik krusialnya Pak. Jadi dua nih, di 2022 ini ya di pendataan, mohon bantuan Bapak Ibu untuk masyarakat jangan menolak. Itu yang pertama, jangan nolak dulu. Nanti di data nolak. Begitu di 2000 sekian ada bantuan, ya kok aku oleh, ya kok dia belum di data nolak gitu loh. Yang kedua, masyarakat minta tolong beri data apa adanya. Nanti ada pertanyaan, bangunnya minumnya kok akuan, ngakune jiwa sumur. Itu bobotnya sudah beda. Gitu, yang air galon nih aku kemasan nih dengan yang air sumur apalagi tidak terlindung bobotnya beda. Lantainya granit, kalau tidak usah granit, keramik. Begitu didata, mas yang keramik di ruang tamu toh, buri itu tanah kabeh, jadi luasannya terluasnya tanah. Ampun, berikan data apa adanya di 2022, di 2023 mari bersama-sama kita menentukan. Sing iki ya pancen sugih. Oke. Sing iki pancen rondo ayu semua hete kok ngoten. Rondo wis tuwa nek nyambut gawe. Gitu. Nah, kadang nanti yang agak repot itu kalau sudah jadi politis. Karena 2024 kita pemilu nih. Nah, ini monggo nyuwun tulung Bapak-bapak, Ibu-ibu sebagai ujung tombak pemerintahan menjaga ini. Ya apapun pilihannya silakan pribadi. Tapi mari kita menghasilkan bersama data yang valid di desa masing-masing. Harapannya apa? Satu, panjenengan buatan pusing juga nanti ada protes. Ya tidak akan semua orang puas gitu. Pasti ada yang tidak puas. Kenapa? Kemiskinan itu sesuatu yang bersifat kualitatif. Ya rosol. Tapi kita coba kuantifikasikan, diangkakan dalam survei gitu loh, dalam bentuk-bentuk material. Nah, sekaligus memulai izin untuk mendata di kelurahan di desa Panjenengan. Kalau sudah ada PPL, tadi PPL sowan ke Pak RT, izin sekaligus melakukan satu, cek batas wilayah RT. Pak RT pulau betul peta, nanti petugasnya dibawahi dibetahi peta RT, peta SNS. Di kami namanya peta WS, peta wilayah statistik. Peta itu adalah batas-batas RT. Nah, nanti petugas akan ke Pak RT nanya, Pak, batas ini pun betul apa begini? Itu yang pertama. Kalau sudah ke Pak RT menanyakan itu, yang kedua, petugas nanti sudah dapat atau membawa prelis yang datanya dari sensus penduduk, Apbinduk, DPKS macam-macam diolah. Kondisi bulan Juni 2020 ya. Kondisi Juni 2020. Saat ini pun 2022 ya. Nah, nanti akan ditanyakan keluarga A tesih tinggalkan mriki boten. Kalau masih, Pak RT akan ditanya, menurut Pak RT keluarga ini masuk kriteria tidak miskin, atau sangat miskin. Berbekal informasi awal, petugas kemudian door to door keliling Pak, ke semua rumah. Jadi informasi Pak RT ini hanya informasi awal. Ya, dimohon bantuan Pak Lurah menyampaikan tadi Pak RT akan juga memberikan informasi sevalid mungkin. Jangan ada kepentingan, wah ini sedulurku, wah ini tombol cedek dan sebagainya. Kita di tingkat desa. Begitulah proses ini. Pak RT diminta apa adanya, warga diminta
Yang sudah punya JKN KIS dari bantuan iuran pemerintah yang ngaku, jangan nanti masa belum punya. Nah, untuk JKN KIS kan kan gitu. Nah ini pentingnya pendataan saya. Jadi semua didata, semua tidak terlewat akan didata. Prosesnya begitu Pak, sampai kemudian 2023 tadi ditetapkan menjadi daftar keluarga hasil pendataan sosial di Kabupaten Pekalongan. Nah kan Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini memberikan gambaran awal. Yang pertama, betapa pentingnya pendataan ini. Yang kedua, betapa pentingnya kejujuran, baik dari sisi petugas kami, dari sisi narasumber, dari sisi warga yang akan ditanya satu persatu. Mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Desa di Kecamatan Seragi. Mudah-mudahan nanti pendataan ini berjalan lancar, tidak ada persekusi Pak ya. Jangan mudah-mudahan nggak ada petugas kami diancam. Mohon bantuan. Yang ketiga, harapan kami mudah-mudahan dapat nanti valid, duit pemerintah yang terbatas bisa teralokasikan secara benar untuk pengentasan kemiskinan. Dari saya mungkin saya cukupkan. Nanti kalau ada diskusi yang jawab, yang bisa kita jawab, bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, telah tadi paparan materi resosek di tingkat kecamatan dan perlu Bapak Ibu ketahui. Monggo yang belum jelas atau ingin menanyakan apa itu resosek, bagaimana prosesnya yang tadi belum jelas, monggo silakan untuk bisa bertanya. Nama saya Laila Tunadipa dari Desa Kedungjaran. Terima kasih dari pihak BPS. Insya Allah di Desa Kedungjaran ada dukungan penuh dari pemerintah Desa Kedungjaran. Dari sekilas yang tadi disampaikan, mungkin ini sebenarnya di desa sendiri juga, terutama di Desa Kedungjaran sudah ada beberapa pendataan seperti ini, seperti SDGs yang program dari Kementerian Desa itu juga sudah terlaksana dan 100% selesai di Desa Kedungjaran. Terus DTKS yang awalnya tadi BDT kan datanya tahun 2015, Kedungjaran juga sudah update. Nah kemarin malah ada lagi DT Jateng. Nah berarti nantinya ke depan data ini akan digunakan berarti di desa, apakah nanti tidak ada pendataan lagi seperti itu, data TKS Verval. Terus terkait yang pendataan tadi seperti KIS, kepemilikan KIS PBI atau non PBI, mungkin nanti PPL kendalanya adalah kepemilikan yang PBI. Jadi kebetulan saya juga pegang operator untuk si Kemensos. Si Kemensos itu verbalnya DTKS Pak. Itu saya bisa cek orang punya KIS atau tidak, saya bisa cek. Cuma waktu ketika dari warga pendataan untuk DTKS, SDGs itu kan juga sama, ada yang ditanya kepemilikan PKH dan seterusnya. Verbal DTKS juga sama, itu kebanyakan mereka tidak punya kartu tapi ternyata punya KIS terdaftar. Jadi kebanyakan warga itu kalau ditanya tidak punya KIS tapi ternyata kalau dicek nicknya itu ternyata punya. Mereka itu kebanyakan tahunya punya KIS setelah periksa ke puskesmas. Di puskesmas itu tahun ini kan gratis, hanya cukup pakai KTP. Tapi kan itu berlaku untuk yang tidak punya BPJS. Nah, yang PBI itu akhirnya banyak yang kelihatan, akhirnya tanyakan ke desa. Mungkin itu nanti lebih koordinasi lagi ke pihak BPJS untuk konfirmasi PPL harus dibekali. Dia tahu, soalnya kebanyakan warga pasti ketika ditanya kalau dia tidak punya kartunya maka bilangnya tidak walaupun itu punya.
seperti itu. Terus data ini juga kembali lagi PPL petugas lapangan yang jadi penentu. Jadi ini kan data nanti digunakan sebagai sumber data. Nah itu dari BPS sendiri juga ketika pelatihan harus wanti-wanti benar-benar PPL harus ke lapangan, karena ditakutkan hanya mendata dari rumah, entah itu tanya ke siapa. Nah itu karena di Desa Kedung Jaran sendiri saya mencari orang yang benar-benar mau terjun ke lapangan itu juga sangat susah sekali. Tapi alhamdulillah di Kedung Jaran petugasnya ke lapangan, jadi data verifanya DTKS di Kedung Jaran alhamdulillah sudah terus Pak, jadi bagus. Nah ini untuk BPS harus diwanti-wanti benar-benar. Kami dari pemerintah desa ikut membantu untuk mengawasi petugas lapangan agar benar-benar terjun langsung dan ditanya. Mungkin nanti juga kendalanya banyak warga yang kalau berdasarkan pengalaman kemarin pendataan SDGs dan verbal itu banyak yang nggak jujur Pak, nggak jujurnya. Iya, ketika ditanya penghasilan, mungkin nanti ada pertanyaan penghasilan atau gimana itu terkait penghasilan, kepemilikan kayak kartu-kartu dan sebagainya, itu juga banyak yang jujur, termasuk pernah dapat bantuan apa. Nah itu kadang dapat bantuan di tahun 2021, ketika ditanya di tahun 2022 saya itu nggak pernah dapat bantuan sama sekali, seperti itu. Itu saja, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bingung. Oke, teman-teman mulai lagi Tuna Diva dari Kedung Jaran. Yang pertama terkait SDGs, kemudian DTKS, kemudian mungkin data PKH. Jadi tadi saya sudah matur sekilas. Bapak Ibu, sekarang ini ada Perpres nomor 39. Tahun berapa Mas Gosip Perpres 39 jatuh data? 2019 ya. Jadi ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Apa yang menjadi concern Perpres ini? Data sing trecek ning nek ana wong butuh angele akses. Nggih to. Nyun sewu. Kasus bisa. Kuwi itu ora yo. Siji itu ora, mau yang siji mau pertama nanti yo, yang kedua oleh ora yo. Kita ada kebijakan informasi publik gitu. Ada data-data yang memang harusnya boleh diakses oleh masyarakat, accessible. Tapi karena ketidaktahuan, oleh rakyat, termasuk diantaranya mungkin yang saya mau data Siskedes, itu bagian dari keterbukaan informasi publik sebenarnya. Di provinsi itu ada website namanya Si Desa. Di situ nanti rencana, kalau yang saya tahu, ya semua data Siskedes yang sudah di proof atau apa istilahnya di audit itu akan diupload ke sana. Siapapun yang membutuhkan bisa akses, bisa mengetahui. Bagian dari keterbukaan informasi publik. Nah, kembali ke tadi berbagai data yang ada melalui red sosial ini, pemerintah berusaha membangun satu data menuju satu data Indonesia, khususnya basis data perlindungan sosial. Pertanyaannya, SDGs masih bisa dikeluarkan informasi ini. BPS berada pada posisi netral menjadi decision support, pendukung pengambilan kebijakan. Nah, kalau data yang kami atau ini ke pemerintah, baik pusat atau nanti ditandatangani bupati, kalau tidak betul, ya akan kisruh di bawah. Jadi kalau data sudah betul, masih ada kisruh karena iri dengki, ya itu sudah urusannya beda. Gitu. Nah, dari kami mohon bantuannya, mudah-mudahan pendataan di Kecamatan Sragi bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan data yang terbaik. Kalau ada yang tidak berkenan dari matur saya,
mungkin saya semacam sama pakai dulu. Terima kasih Pak Agun atas penjelasannya dan paparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi acara resosek pada rakor Kecamatan Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 pada sore kali ini kita sudahi, kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama.